lihat dulu kursi yang di bawahnya tuh ada sampahnya apa enggak. Kalau ada tolong dibuang ke tong sampah ya, supaya pembelajaran kita efektif dan konsentrasi. Ya, buang keluar, jangan masukkan pula ke laci. Nanti bercampur salah tuh. Setelah selesai, kan lagi nyaman loh kalian nampak kayak gini kan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bayi berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Faiz. Siap, gerak, berdoa mulai. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Oke. Kita masuk ke pelajaran kita hari ini ya. Siapa yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Nggak tahu. Jelas sekali nggak belajar dari semalam ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang taharo. Siapa tahu taharo isinya apa? Apa itu taharo? Nggak ada yang tahu? Iya, apa? Limit is? Nggak tahu. Siapa tadi yang bilang bersuci? Dan siapa tadi itu? Pak Is. Iya, bersuci. Materi benda yang kenajisannya ditetapkan adanya. Baiklah anak ibu, di sini ibu sudah mencatat dan tolong perhatikan ke depannya dulu ya. Tolong apa mainannya itu disimpan dulu ya. Perhatikan ibu ya. Diskusinya tuh tolong disimpan, nanti ibu minta kalian untuk mempresentasikan di depan nanti ya. Baiklah di sini anak ibu, taharo di sini. Jadi menurut bahasa adalah taharo di sini itu bersuci. Bersuci menurut istilah bersuci dari membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain ya dari hadas maupun najis yang menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci ini terbagi dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Batiniah. Di sini siapa yang tahu lahiriah itu apa? Najis berat. Enggak, bukannya kopi ya. Lahiriah di sini yaitu najis yang berserta yang apa namanya itu? Bersuci dari yang mensucikan dari yang tempat-tempat sekitar kita di sini, seperti contohnya tempat tinggal kita, lingkungan kita. Tadi kita bersihkan itu semua dari najis. Bersuci lahiriah ini ada dua, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari di sini yaitu berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Seperti ada najis yang menempel di sini di kursi kita kan, seperti kotoran kucing. Jadi menempel di kursi kita. Jadi kita bersihkan begitu. Ya, cara membersihkannya yaitu menghilangkan segala yang berbentuk najis tadi. Kita hilangkan, kita bersihkan, baik itu baunya, bentuknya, kita hilangkan semuanya ya, sehingga tidak tersisa lagi. Yang kedua tuh bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Contohnya buang air kecil kita kan. Jadi kita cukup dengan bersuci dan bisa dengan berwudu membersihkannya. Ya. Jadi kalau kita lagi halangan juga itu bisa dengan cara mensucikan kita tuh dengan mandi wajib namanya ya. Yang selanjutnya yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah ini sini yaitu membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa atau perbuatan maksiat gitu.
seperti syirik. Syirik di sini siapa yang tahu apa contohnya? Syirik di sini tuh seperti menduakan Tuhan gitu, menganggap benda-benda lain itu adalah Tuhan, atau lebih contohnya pohon kan, pohon tuh kita sembah gitu, karena dia tuh bisa untuk mengobati orang gitu. Itu namanya kita syirik, tuh percaya kepada selain dari Allah. Jadi kita cara bersuci kita itu dengan mandi taubat terus melakukan salat taubat dan bertobat gitu, tidak berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan kita tersebut lagi ya. Terus selanjutnya itu macam-macam alat taharah. Macam-macam alat taharah di sini yaitu dengan macam-macam alat kita untuk bersuci gitu. Terbagi dua, ada benda padat dan ada benda cair. Benda padat di sini yaitu seperti batu, daun, kayu, itu bisa digunakan untuk bersuci gitu. Sepertinya kita nggak ada air kan contohnya. Jadi yang ada sekitar kita tuh kita lagi pipis kan, kita lagi pipis terus nggak ada air, jadi kita hanya bisa yang ada di dekat kita tuh cuma ada daun. Jadi kita ambil aja daun tuh untuk bersuci, itu bisa, itu sahnya kan. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair di sini yaitu yang jelas air ya, air. Tapi air di sini itu ada juga macam-macamnya. Di sini ada pembagian air. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan Ipo. Dengarkan ibu dulu ya. Nanti diskusinya lanjutkan ya. Di sini macam-macam air ini terbagi 5, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan di sini yaitu air yang halal untuk diminum dan sah untuk digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air dari sumur, air salju, air embun, air sungai. Itu bisa untuk bersuci ya, dan bisa untuk berwudhu juga air disebutkan. Air yang suci, maksudnya di sini tuh air yang suci tetapi tidak mensucikan. Di sini itu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah untuk bersuci, seperti air kopi, air kelapa. Kan baik diminum tuh, tapi tidak baik untuk bersuci. Terus ada yang tanya apa? Saya Ya apa Pi? berarti air teh tidak bisa untuk bersuci, Bu. Iya Popi. Air teh di sini tidak bisa untuk bersuci, hanya bisa untuk diminum, sah untuk diminum tetapi tidak sah untuk bersuci karena berwarna, berasa kan. Yang selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, seperti air di dalam tempat seperti ember, terus ada anjing yang minumnya di situ kan, itu tidak boleh untuk bersuci, atau untuk diminum juga tidak baik kan. Terus air yang makruh dipakai bersuci, seperti air yang terjemur oleh panas gitu, air yang dalam ember besar atau yang di dalam durum. Tahu durum kan? Tahu kan durum? Ya, air durum. Itu kan di air pincuran gitu, air kena hujan gitu, tapi dia tuh terkena oleh panas matahari, hujan. Itu tidak baik untuk dipakai untuk bersuci ya. Untuk berwudu pun tidak sah gitu. Terus air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Nanti itu juga tidak mudah digunakan untuk bersuci tadi. Tapi terus kita gunakan selanjutnya, tidak boleh ya. Di sini apakah ada anak ibu yang bertanya lagi? Ya Bu, Iya Pak Is, silakan. saya kurang paham tentang contoh-contoh air yang mutanajis. Yang air mutanajis di sini. Air mutanajis di sini yaitu air yang tidak halal untuk diminum dan tidak halal untuk dibuat bersuci gitu. Seperti air yang dijilati anjing kayak tadi Pak Isha. Jadi itu tidak boleh untuk bersuci, tidak boleh untuk diminum. Baik itu airnya itu berubah warna maupun tidak berubah warna. Baik airnya itu berbau maupun tidak berbau. Tetap hukumnya itu tidak boleh untuk bersuci ya. Untuk dijadikan bersuci atau berwudu atau untuk diminum ya, itu tidak sah ya. Jadi sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah.
Kita masuk lagi yang kita diskusikan tadi ya. Sudah selesai diskusinya atau ada yang tidak paham dengan diskusi tadi? Sudah selesai, Bu. Pasti paham ya berarti ya, tadi tidak ada yang bertanya kepada Ibu. Nah, paham? Sudah bisa Ibu praktekkan sekarang? Bisa, Bu. Untuk kelompok 1, Poppy dan Hilmi ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan hasil diskusi kami, yaitu tentang najis berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti, qat'i, seperti berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu sebagai berikut. 1. Hilangkan dahulu wujud benda najis itu. 2. Cuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Lebih pahamnya, kami akan mempraktekannya. Jika seekor anjing menggigit salah satu pakaian, lalu pakaian tersebut terkena najis, cara mensucikannya sebagai berikut. 1. Siram dengan air bersih sebanyak 5 kali, sebanyak 4 kali. Lalu siram dengan air campur tanah. Selanjutnya siram dengan air bersih sebanyak 2 kali. Sekian dan terima kasih. Itulah diskusi kalian tadi itu sangat bagus ya. Jadi anak-anak Ibu yang memperhatikan tadi itu pasti paham ya dengan cara membersihkan najis, kan? Oke, paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak? Alhamdulillah. Silakan duduk, Poppy, Hilmi. Baiklah anak Ibu, selanjutnya diskusi yang kedua yaitu dari Faiz dan Ripo. Ayo diskusikan, tampilkan ke depan yang Faiz yang kalian diskusikan tadi ya. Ayo, ke depan. Coba jelaskan kepada teman-temannya. Najis ringan, mukaffafah. Najis ringan adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara menyucikannya cukup dengan membersihkan air bersih di pakaian yang terkena oleh kencing bayi laki-laki tersebut. Membersihkan gimana? Gini ya, membersihkannya tuh jika terkena nggak semuanya ya. Jika ini yang terkena najis maka cukup ambil air dalam ember terus bersihkan gini aja. Berarti itu udah bersih ya dari najis tuh bisa. Maksudnya Sedangkan bagi bayi perempuan dengan cara dibersihkan dengan air yang mengalir pada benda atau pakaian yang terkena tersebut sehingga hilang bau dan rasa dan warnanya. Jadi membersihkannya dengan cara yang kalau yang perempuan tuh dengan cara bagaimana? Dia dicuci bagian yang terkena tuh, jadi hingga hilang bau, rasanya tuh ya hilang ya semuanya ya. Ya. Lanjut. Udah. Udah. Berarti kalau udah berarti bisa duduk. Berarti ada yang paham dengan yang kalian sebutkan? Paham. Duduk nggak paham ya? Itulah ya pembagian najis tadi tuh yang kalian diskusikan. Sebenarnya tuh pembagian najis itu ada 3. Kita bagi 3 najis kan, najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Najis sedang di sini yaitu semua najis yang tidak termasuk dari najis yang 2 tadi, yang berat maupun ringan tadi, yaitu najis sedang di sini terbagi 2, yaitu mutawasithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa ataupun wujudnya. Seperti kencing yang sudah kering, kencing anak bayi yang udah usianya 5 tahun. Jadi itu kencingnya dia di lantai gitu kan nggak nampak sama kita kan waktu udah kering. Terus tapi kita injak pun setiap waktu wudhu tuh berarti itu wudhu kita udah sah sebelum kita cuci lagi kaki kita dan kita bersihkan tempat tersebut kan.
Yang kedua yaitu bagian yang itu mutawasitah aniyah. Aniyah yaitu adalah najis yang masih ada wujud, bau ataupun rasanya seperti kotoran ayam gitu. Jadi apabila kita terinjak kotoran ayam berarti itu tuh najis. Berarti kita harus membersihkan, hilangkan baunya dulu, hilangkan wujudnya dulu, baru kita bisa melanjutkan bersuci ya sholat kita, wudhu kita berusaha ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham dengan itulah pertanyaan kita hari ini, yaitu taharah tadi ya. Nah, jadi jika anak ibu sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini, taharah di sini yaitu berarti bersuci tadi ya, bersuci dari hadas kecil maupun dari najis ya. Nah, najis tadi terbagi 3, najis berat, najis ringan, najis sedang. Jadi anak ibu sudah paham dengan tadi pembagian najis tadi yang kalian diskusikan tadi. Mungkin tugas minggu depan yaitu tentang sholat jamak ya, tentang sholat jamak. Jadi tolong belajar di rumah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah ibu sudah bisa tutup pembelajaran hari ini? Bisa. Baiklah. Untuk penugasan tidak ada penugasan, tapi cukup apa yang kita pelajari tadi cukup dipraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.